Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Herman berdiri dengan perasaan gelisah di sebuah bangunan setengah jadi yang dikelilingi suasana muram. Hujan mengguyur deras tanpa henti, memaksanya untuk berteduh di tempat itu. Angin dingin menyapu tubuhnya, membuat matanya terus terpaku pada hamparan sawah yang basah, sementara dedaunan bergoyang lemah di terpa tetesan air. Kesendiriannya ditemani oleh suara rintik hujan yang jatuh, menciptakan suasana ganjil yang semakin menekan perasaan. Di tengah tatapan kosongnya, ia mendapati pemandangan yang menarik perhatian. Sekelompok anak kecil berlarian riang di tengah hujan, berusia sekitar 4 hingga 5 tahun, tubuh mungil mereka hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Tingkah laku polos itu membuat Herman tersenyum, seketika mengingatkan pada sosok Andi, anaknya yang sebaya dengan mereka. Namun keceriaan itu hanya berlangsung singkat. Anak-anak tersebut menghilang dari pandangan, dan kenyataan kembali menyergap. Herman tengah menunggu Manto, temannya yang sudah hampir setengah jam tak kunjung muncul. Rasa cemas mulai menyusup dalam dadanya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi lewat telepon, tetapi tidak ada jawaban. Langit yang semula kelabu perlahan meredup, menyisakan cahaya jingga yang kian memudar. Suara azan maghrib menggema, menembus kesunyian yang menekan batin. Tatapan Herman jatuh pada jam tangannya, perasaan gelisah kian menjadi karena temannya tak kunjung datang. Untuk mengusir kecemasan, Herman melangkah menyusuri bangunan yang terbengkalai itu. Langkahnya terhenti di tengah ruangan, tepat di mana pandangannya bisa menembus ke arah jajaran pohon pisang yang berdiri. Awalnya ia hanya menatap sekilas, namun matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan putih samar tampak di antara batang-batang pohon. Rasa penasaran membuatnya memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang terlihat. Hujan deras memang membatasi pandangan, tetapi perlahan bentuk itu semakin jelas. Sosok menyerupai pocong terlihat berdiri di sana. Tubuh Herman seketika menegang. Nafasnya memburu, namun suaranya tertahan di tenggorokan, seolah ada sesuatu yang menahan agar ia tidak bisa berteriak. Seluruh tubuhnya terpaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundaknya. Refleks Herman menjerit dan berbalik, hanya untuk mendapati Manto yang berdiri di belakangnya. Sosok temannya itu menatap bingung, sementara Herman masih terpaku pada pohon pisang. Pandangannya mengarah ke sana, namun yang terlihat hanyalah kepulan asap yang perlahan terbawa angin. Meski Manto mencoba menepis ketakutannya dengan alasan logis bahwa asap itu berasal dari daun kering yang dibakar petani, Herman tetap merasa yakin bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang berbeda. Bayangan pocong itu begitu nyata hingga sulit disangkal. Meski berusaha menenangkan diri, bayangan tersebut terus menghantui pikirannya bahkan hingga ia tiba di rumah. Malam itu ia menceritakan kejadian tersebut kepada Yati, istrinya, yang mendengarkan dengan wajah cemas. Namun tak ada jawaban yang memuaskan, dan tidur malamnya pun tidak tenang. Dalam mimpi, pocong itu kembali hadir, mengejarnya tanpa henti hingga membuatnya terbangun dengan keringat bercucuran. Pagi harinya, ia kembali bekerja bersama Manto. Sepanjang perjalanan, pikirannya masih dipenuhi rasa resah, terutama setelah mengingat mimpi buruk semalam. Ia berusaha menceritakan apa yang dialaminya, namun tanggapan temannya yang menganggap semua hanya hayalan membuat hatinya semakin berat. Hari itu, suasana kerja terasa lebih melelahkan. Saat makan siang, Herman kembali berbagi cerita dengan Lukman, rekan kerjanya. Mendengar kisah Herman yang mengaku melihat pocong di dekat pohon pisang, wajah Lukman berubah serius. Dengan nada hati-hati, Lukman mengaku bahwa 2 hari sebelumnya ia juga melihat sesuatu, yakni sosok perempuan berbaju putih yang duduk di atas bangunan itu. Cerita tersebut membuat Herman bergidik ngeri. Ia hanya bisa bergumam bahwa mungkin ada keterkaitan di balik semua ini, meski ia tidak berani berspekulasi lebih jauh. Siang itu, mendung menggantung di langit, menambah suasana suram.
Herman dan Lukman tiba-tiba mendengar suara aneh dari sudut ruangan. Keduanya saling bertukar tatap, sama-sama yakin bahwa suara itu nyata. Mereka segera meninggalkan lantai 2 dengan perasaan tak tenang. Sementara Manto menertawakan ketakutan mereka, Herman tetap percaya bahwa yang ia dengar bukan sekadar suara tikus atau ilusi semata. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, namun rasa takut dalam diri Herman tidak juga hilang, bahkan setelah proyek tersebut selesai. Mimpi buruk terus menghantui tidurnya, menghadirkan sosok pocong dan bayangan perempuan berbaju putih yang kerap memanggil namanya. Semua terasa begitu nyata hingga ia mulai sulit membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Pada suatu malam, Herman mengungkapkan kegelisahannya kepada Yati. Ia merasa tak sanggup lagi bertahan dalam keadaan yang terus memburunya. Rasa cemas yang tak kunjung reda membuatnya memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia menyampaikan bahwa ada tawaran pekerjaan di Kalimantan dengan gaji cukup besar, dan ia berharap hal itu dapat menjadi awal baru bagi keluarganya. Meski sempat kaget dan diliputi firasat buruk, Yati akhirnya mengiyakan dengan berat hati. Ia memilih menyimpan rasa was-was itu sendiri agar tidak menambah beban suaminya. Namun, kehidupan di Kalimantan tidak seindah bayangan Herman. Proyek pembangunan villa yang dikerjakannya terletak di pedalaman hutan lebat. Suasana sunyi dan pekat semakin menekan perasaan. Ia tinggal di sebuah mes sederhana, dengan kamar berukuran kecil dan dinding kayu yang hampir lapuk. Meski fasilitas seadanya, ia berusaha menyesuaikan diri. Satu kebiasaan yang tak pernah ditinggalkannya adalah menelepon Yati untuk menanyakan kabar rumah, terutama keadaan Andi yang sangat dirindukannya. Hari-hari awal berjalan baik. Percakapan telepon dengan Yati menjadi penawar rindu, meski hanya lewat suara. Namun memasuki minggu kedua, semuanya berubah. Kesibukan proyek membuat Herman sering pulang larut malam, terlalu lelah bahkan untuk sekadar menelepon. Ia mulai jarang mengirim kabar, bahkan sampai lupa pada kewajibannya mentransfer uang bulanan. Sesuatu yang tidak pernah ia lewatkan sebelumnya, kini terabaikan. Yati merasa heran sekaligus sedih, tetapi ia hanya bisa menerima jawaban singkat Herman yang semakin dingin. Rasa lelah membuat Herman cepat tersulut emosi, bahkan menanggapi kerinduan anaknya dengan nada ketus. Yati hanya bisa terdiam, menyimpan luka di hatinya. Di proyek Kalimantan, suasana semakin terasa berat. Rekan-rekannya sering memperbincangkan kejadian ganjil yang menambah kecemasan. Herman mendengar kisah tentang seorang pekerja yang hilang beberapa bulan lalu. Konon, malam itu pekerja tersebut keluar dari mes untuk mencari udara segar, tetapi tak pernah kembali. Warga sekitar percaya ia dibawa oleh sesuatu dari dalam hutan. Malam demi malam, Herman semakin merasakan keganjilan. Pada suatu malam, ia mendengar tangisan bayi samar dari luar mes. Rasa merinding membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba mengintip keluar jendela. Namun kegelapan pekat menyambutnya tanpa tanda-tanda kehidupan. Anehnya, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan ketakutan yang sulit ia jelaskan. Beberapa hari berlalu hingga akhirnya Herman berkesempatan melihat langsung wajah Pak Gunawan, sosok yang menjadi pemimpin tertinggi dalam proyek tempatnya bekerja. Pria berusia 40-an itu tampil dengan jas mewah yang memberikan kesan elegan, semakin ditegaskan dengan kehadiran mobil super mewah yang ia bawa. Kehadirannya sama sekali tidak cocok dengan suasana lokasi proyek yang penuh debu, bising, dan serba sederhana. Pandangan Pak Gunawan tertuju pada Herman, meneliti dirinya dari ujung kepala hingga kaki. Tangan yang diulurkan terasa dingin ketika Herman menyambutnya, membuat tubuhnya sedikit bergidik. Senyum tipis terukir di wajah pria itu, diiringi ucapan yang terdengar penuh makna. Kerja keras memang hal yang baik, namun dalam hidup tidak ada sesuatu yang gratis karena setiap hal selalu menuntut harga yang harus dibayar. Kalimat itu begitu aneh bagi Herman, tetapi ia memilih hanya mengangguk sebagai jawaban. Ia sama sekali tidak memahami maksud yang sebenarnya ingin disampaikan,
Hanya saja ada sesuatu dalam diri Pak Gunawan yang membuatnya merasa tidak nyaman saat berada terlalu dekat dengannya. Hari-hari Herman kembali berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi ia bekerja, malam ia pulang ke mes dengan tubuh penuh lelah. Meski begitu, rasa ganjil di lokasi proyek semakin sulit untuk diabaikan. Suara-suara aneh, bayangan samar, serta firasat buruk terus menghantui, hingga Herman mulai yakin bahwa semua itu bukan sekadar akibat kelelahan. Para pekerja sering berbincang mengenai hutan yang mengelilingi proyek, menyebutnya sebagai hutan mati. Julukan itu lahir karena hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan, baik hewan maupun manusia. Pepohonan di dalamnya tampak kering, dingin, dan menyerupai bayangan gelap yang membeku. Suatu malam, Doni, rekan kerja Herman, berbicara dengan nada rendah saat mereka duduk di teras mes. Ia memperingatkan agar tidak pernah menanggapi suara-suara yang terdengar dari dalam hutan, sebab konon ada sesuatu yang menjaga tempat itu. Jika ada yang nekat melanggar batas, besar kemungkinan tidak akan pernah kembali. Herman sempat menanggapinya dengan tawa kecil, berusaha menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Namun Doni tidak membalas, hanya terdiam dengan pandangan kosong. Kata-kata itu tetap terngiang di kepala Herman sepanjang malam. Beberapa malam kemudian, telinganya kembali menangkap suara aneh. Tangisan bayi terdengar samar, seolah berasal dari kejauhan. Herman berusaha mengabaikannya, namun suara itu semakin keras, hingga terasa seperti datang dari luar jendela kamarnya. Dengan langkah perlahan ia mendekat, membuka tirai sedikit, dan membiarkan udara dingin malam menusuk kulit. Hutan di luar terlihat begitu gelap dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan mencekam. Herman segera menutup jendela dan kembali ke ranjang, meski akhirnya tidak bisa memejamkan mata. Bayangan suara itu terus menghantuinya hingga pagi. Keesokan harinya, ia berusaha memfokuskan diri pada pekerjaan, meski pikirannya masih terpaut pada kejadian malam sebelumnya. Siang itu, Pak Gunawan kembali muncul di lokasi proyek. Pria itu datang dengan mobil mewah dan pakaian rapi, kembali menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan tempat tersebut. Herman diminta menemaninya ke sudut proyek yang sepi. Di sana, Pak Gunawan mengucapkan pujian singkat mengenai kerja keras Herman, lalu kembali menekankan bahwa kesuksesan selalu menuntut harga. Kata-kata itu kembali terasa aneh, tetapi Herman memilih diam, tak berani menanyakan lebih jauh. Malam harinya, Doni kembali mengajak berbicara sebelum Herman sempat menceritakan apa yang dialaminya. Dengan nada penuh keyakinan, ia menceritakan tentang Kuyang, makhluk jadi-jadian yang biasanya berwujud perempuan. Saat malam tiba, kepala mereka dapat terbang dengan organ tubuh yang menggantung, mencari darah, terutama darah bayi atau ibu hamil. Tubuh Herman merinding mendengarnya, dan sebelum sempat menanggapi, suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Mereka saling berpandangan, lalu dengan langkah gemetar memutuskan untuk memeriksanya. Berbekal senter, keduanya berjalan menuju pinggir hutan, mengikuti arah suara. Langkah-langkah mereka melambat, diiringi rasa cemas yang semakin besar. Namun sesaat sebelum mencapai sumber suara, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Herman melihat bayangan yang melintas cepat di antara pepohonan. Doni berbisik pelan bahwa itu adalah Kuyang, sebelum akhirnya bayangan tersebut lenyap ke dalam kegelapan hutan. Herman hanya mampu berdiri kaku, tubuhnya dingin, sadar bahwa apa yang baru saja dilihat bukanlah sesuatu yang wajar. Sejak malam itu, ketenangan tidak pernah lagi menghampiri Herman. Tangisan bayi terus terdengar setiap malam meski tidak ada bayi di sekitar mes. Bahkan di siang hari, ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Kata-kata Pak Gunawan mengenai pengorbanan terus bergema di kepalanya, menambah rasa resah yang semakin berat. Suatu sore, Doni memperhatikan wajah Herman yang tampak lelah. Ia mencoba menasihati agar tidak memendam kegelisahan sendiri, karena berbagi mungkin bisa membantu. Herman hanya membalas dengan senyum tipis,
berusaha menutupi beban yang sesungguhnya. Kata-kata untuk menceritakan segalanya sudah ada di ujung lidahnya, tetapi ia menahan diri. Ia khawatir dianggap aneh, atau justru menambah beban bagi temannya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya belum terbiasa, padahal jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, Herman kembali tidak bisa tidur. Ranjang kayu di bawah tubuhnya terasa keras dan dingin. Ia bersandar pada dinding tipis mes, mendengarkan suara malam yang sunyi. Sesekali suara jangkrik terdengar, diselingi hembusan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki muncul dari luar mes. Pelan dan teratur, seolah seseorang sedang berjalan mengitari bangunan. Suara itu semakin dekat, hingga berhenti tepat di luar jendelanya. Dengan napas pendek dan tangan gemetar, Herman mendekati jendela, membuka tirai perlahan. Gelap gulita menyambutnya, namun bukan tanpa isi. Di luar, berdiri bayangan tinggi, diam tanpa bergerak. Suaranya terkunci di tenggorokan, tidak mampu berteriak ataupun memanggil. Bayangan itu kemudian bergerak, bukan dengan langkah manusia, melainkan melayang perlahan menuju hutan, lalu lenyap di telan kegelapan. Herman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, menyadari bahwa yang baru saja dilihat bukanlah manusia. Keesokan paginya, suasana proyek berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk dengan rutinitas, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Herman, semua terasa aneh. Siang itu, Pak Gunawan kembali datang dengan senyuman ramah yang justru terasa menakutkan. Ia kembali mengingatkan bahwa kerja keras adalah hal baik, tetapi kesuksesan selalu menuntut pengorbanan. Kata-kata itu terasa mengandung sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum mampu dipahami Herman, tetapi cukup membuat hatinya semakin diliputi ketakutan. Malam itu, Herman memberanikan diri menemui Pak Karjo, seorang pekerja senior yang dikenal bijak dan sering memberi nasihat. Dengan raut wajah penuh beban, Herman menanyakan tentang siapa sebenarnya sosok Pak Gunawan. Pak Karjo menarik napas panjang, lalu menjelaskan bahwa pria itu memang pintar dan ambisius, namun ambisi yang terlalu besar bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jalan yang gelap. Herman mencoba memahami, hingga akhirnya pertanyaan tentang pesugihan terucap. Pak Karjo mengangguk pelan, menyebut bahwa ada yang percaya proyek ini bukan sekadar pembangunan, melainkan bagian dari sebuah ritual pesugihan. Kata-kata itu membuat Herman tercekat. Ia bertanya dengan suara bergetar, jenis imbalan seperti apa yang harus diberikan dalam ritual itu. Pandangan serius Pak Karjo menembus matanya, lalu menjawab bahwa yang diminta bukan sekadar harta atau benda, melainkan tumbal, seseorang yang dianggap penting. Herman terdiam membeku. Hatinya ingin menyangkal, namun nalurinya justru berbisik bahwa cerita itu mungkin benar. Beberapa hari setelahnya, Herman mendapat tugas untuk mengawasi struktur bangunan yang berada tak jauh dari hutan. Ia berusaha menjaga fokus, namun suasana di sekitar hutan membuatnya tidak tenang. Angin bertiup pelan, tanah lembab terasa pekat, dan pohon-pohon menjulang tinggi bagaikan bayangan raksasa yang mengawasinya. Saat itulah, suara itu kembali terdengar, tangisan bayi, lebih jelas dan lebih nyata dibanding sebelumnya. Herman sontak terhenti, tubuhnya kaku, dan pandangannya beralih ke arah hutan. Dari sanalah suara itu berasal. Akalnya menyuruh untuk segera menjauh, namun kakinya tak mampu bergerak. Suara itu terus bergema, merobek kesunyian, seolah memanggilnya. Ketika Doni datang mendekat dengan raut kebingungan, Herman hanya terpaku ke arah hutan. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya masuk, sehingga langkahnya perlahan terayun menuju sana. Doni yang gelisah mencoba menahannya, namun Herman tetap melangkah. Udara semakin dingin saat ia tiba di tepi hutan. Pandangannya terpaku pada bayangan ganjil di antara pepohonan gelap. Sosok itu melayang, matanya memerah menatap Herman dengan sorot menakutkan, sementara mulutnya menyunggingkan senyum aneh yang tidak wajar. Tubuh Herman terasa berat, seolah tertahan.
Lalu suara lirih berbisik di telinganya, meminta pertolongan. Dengan sisa tenaga, Herman memaksa tubuhnya berbalik dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal saat kembali ke lokasi proyek, wajahnya basah oleh keringat. Meski berusaha tenang di depan Doni, hatinya meyakini bahwa apa yang baru saja dilihatnya bukanlah sesuatu yang biasa. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Tidur terasa mustahil karena bayangan itu selalu hadir dalam mimpinya. Sosok melayang dengan mata merah bersinar, ditemani bisikan yang terus memanggil agar ia tidak lari. Pagi harinya, Herman mencari jawaban dari Pak Karjo, seorang pekerja senior. Dengan hati-hati ia menceritakan apa yang dialaminya. Pak Karjo terdiam sejenak, lalu menasihati agar ia berhati-hati. Menurutnya, makhluk semacam itu biasanya tidak datang sendiri, melainkan dipanggil, dan bila sudah menampakkan diri berarti ada keterlibatan yang menyeret Herman. Kata-kata itu membuatnya semakin resah. Malam harinya, Herman berusaha menenangkan diri dengan membaca doa dari kitab suci seperti yang dulu diajarkan ayahnya. Namun suasana di mes mendadak berubah mencekam. Lampu berkelip, bayangan bergerak sendiri di dinding, dan langkah kaki terdengar mendekat hingga berhenti tepat di depan pintu. Nafas berat mengiringinya, namun ketika pintu dibuka, hanya kegelapan yang menunggu di luar. Saat ia kembali menutup pintu, tubuhnya sontak menegang. Di sudut ruangan tampak sosok hitam melayang, matanya merah menyala, sementara udara menjadi beku. Herman mencoba melafalkan doa, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Makhluk itu kian mendekat. Dengan keberanian terakhir, Herman meraih kitab sucinya dan mengangkatnya tinggi. Jeritan melengking menggema, dan sosok itu lenyap seketika. Herman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar dan basah oleh keringat dingin. Malam itu ia sadar bahwa ancaman yang menghantuinya nyata, dan tidak akan pergi begitu saja. Keesokan paginya, Herman mulai mencurigai Pak Gunawan. Ada sesuatu yang terasa salah setiap kali pria itu hadir. Ucapannya tentang pengorbanan selalu menimbulkan rasa tidak nyaman, dan suasana proyek seketika berubah kala ia datang. Herman semakin yakin, pria itu menyimpan sesuatu. Saat makan siang bersama Doni dan Pak Karjo, ia mencoba membuka obrolan tentang keanehan Gunawan. Doni mengakui bahwa Gunawan memang terkenal dengan caranya sendiri untuk mendapatkan keinginannya. Pak Karjo yang sedari tadi diam akhirnya menatap Herman dengan serius, lalu mengungkapkan rumor bahwa Gunawan terlibat dalam pesugihan. Proyek hanyalah kedok untuk ritual, dan hutan itu merupakan tempat yang memiliki energi khusus. Kata-kata itu membuat dada Herman sesak, karena semua yang ia alami mulai terasa masuk akal. Malam berikutnya, ia memutuskan berjaga di depan mes sambil membawa senter. Ia ingin bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Tepat tengah malam, tangisan bayi itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan nyata, seolah berasal dari belakang mes. Dengan tubuh bergetar, Herman melangkah menuju sumber suara. Di sana, sosok itu kembali muncul, kuyang, dengan mata merah menyala, melayang rendah penuh kebencian. Bisikan yang sama terdengar persis seperti dalam mimpinya. Lidah Herman keluh, tubuhnya terikat tak mampu bergerak. Makhluk itu mendekat, udara menusuk kulit dengan dingin yang mengerikan. Dengan sisa tenaga, Herman meraih sebongkah batu dan melemparkannya. Batu itu menembus tubuh makhluk tanpa hasil, namun jeritan nyaring menggema. Kuyang itu melayang lebih tinggi sebelum akhirnya lenyap masuk ke dalam hutan. Herman jatuh terduduk, nafas terengah, tubuh bergetar hebat. Ia sadar, makhluk itu belum selesai dengannya. Hari-hari berikutnya kian berat. Siang hari terasa tidak aman, seolah setiap langkah diawasi. Malam semakin mencekam, penuh ancaman. Herman mulai menjauh dari teman-temannya, lebih sering duduk sendiri dengan pandangan kosong menatap hutan. Doni yang biasanya ceria mulai menunjukkan kekhawatiran, namun Herman memilih diam. Ia tak ingin orang lain terlibat, sebab jika makhluk itu menyerang,
ia tak sanggup membiarkan ada korban selain dirinya. Meski begitu, keyakinannya semakin kuat bahwa semua ini berkaitan dengan Pak Gunawan. Setiap kali pria itu hadir, suasana proyek berubah mencekam. Herman merasa jawaban dari segala teror ini tersembunyi pada dirinya. Malam itu, ia kembali memberanikan diri berbicara dengan Pak Karjo. Pria tua itu mengakui hal yang sama, bahwa Gunawan bukan orang biasa. Ia berasal dari keluarga kaya yang sejak lama dikaitkan dengan hal-hal gaib. Bahkan ayahnya dahulu dikenal sering melakukan ritual aneh di hutan. Mendengar itu, punggung Herman merinding. Ia tidak menyangka bahwa apa yang menimpanya memiliki akar yang begitu dalam. Malam itu, Herman mengambil keputusan untuk berjaga. Ia duduk di depan mes dengan sebuah senter tergenggam di tangannya. Udara malam yang dingin menusuk kulit, namun ia berusaha tetap waspada meski pikirannya terus dipenuhi rasa takut. Suara itu kembali muncul. Tangisan bayi yang pelan namun begitu jelas terdengar, seolah berasal dari belakang mes. Herman berdiri, menajamkan pendengaran, lalu menarik napas panjang sebelum melangkah pelan mengikuti arah suara. Setibanya di belakang, langkahnya terhenti. Sosok itu kembali menampakkan diri. Kuyang itu melayang rendah, tak jauh darinya. Mata merahnya menyala, menatap lurus ke arahnya. Tubuh Herman mendadak kaku, seakan seluruh tenaga lenyap begitu saja. Suara berbisik menggema di telinganya, meminta agar ia tidak lari. Udara di sekitarnya kian dingin, membuat napas terasa berat. Makhluk itu mendekat perlahan, sementara Herman berusaha keras menggerakkan tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, tangannya meraih sebuah batu di tanah lalu melemparkannya. Jeritan melengking terdengar. Kuyang itu melayang lebih tinggi sebelum akhirnya menghilang ke arah hutan. Herman jatuh terjerembab ke tanah, napasnya terengah-engah, namun hatinya sadar bahwa makhluk itu belum selesai dengannya. Sejak malam itu, hidup Herman berubah. Siang hari pun ia merasakan dirinya diawasi, sementara malam-malam menjadi lebih mencekam. Tidur tidak lagi mudah. Ia perlahan menjauh dari teman-temannya, lebih sering duduk sendiri, memandang kosong ke arah hutan. Sampai akhirnya, Doni, salah satu rekannya, mencoba menegurnya dengan nada serius. Namun Herman hanya menggeleng dan menjawab singkat. Ia tak ingin melibatkan siapapun, apalagi jika makhluk itu kembali. Ia tidak ingin orang lain menanggung masalah yang sama. Meski begitu, pikirannya terus terganggu oleh sosok Pak Gunawan. Setiap kali pria itu datang, suasana proyek berubah menjadi lebih berat, membuat para pekerja tampak lebih berhati-hati. Keyakinan Herman semakin kuat bahwa pria itu menyimpan sesuatu. Malam berikutnya, Herman berbincang dengan Pak Karjo, seorang pria tua yang selalu terlihat tenang. Ia mengutarakan perasaannya bahwa semua ini berkaitan dengan Pak Gunawan. Pak Karjo mengiyakan, sambil menceritakan bahwa banyak kisah aneh mengitari sosok tersebut. Konon, keluarganya memang kaya raya, namun kekayaan itu diyakini tidak wajar. Dulu, ayahnya sering melakukan ritual di hutan itu. Herman terdiam. Ia tak pernah membayangkan semua ini bisa berhubungan. Namun pikirannya kian kacau ketika mendengar kemungkinan bahwa dirinya hanyalah bagian dari sebuah rencana, sebuah pengorbanan untuk pesugihan. Keesokan harinya, dengan tekad yang semakin kuat, Herman memutuskan mencari tahu sendiri. Ia membawa parang kecil dan senter, lalu melangkah masuk ke hutan. Cahaya matahari hampir tak mampu menembus rimbunnya pepohonan, menciptakan suasana gelap dan berat. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia menemukan sebuah pondok tua dengan pintu kayu yang terbuka sedikit. Keraguannya masih ada, namun ia melangkah masuk. Di dalam, matanya terbelalak. Berbagai benda aneh memenuhi ruangan, patung-patung kecil dengan bentuk yang tak wajar, sehelai kain dengan noda mengerikan, serta lilin-lilin yang tertata rapi meski sebagian telah mencair. Namun semua itu tak seberapa dibandingkan satu benda yang menarik perhatiannya,
sebuah buku tua di atas meja. Dengan hati berdebar, Herman membuka buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan dan gambar aneh, termasuk ilustrasi kuyang yang begitu detail hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera menutup buku itu, meraihnya, lalu keluar dari pondok dengan napas berat. Dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, ia harus berhadapan dengan Pak Gunawan. Malamnya, ketika Pak Gunawan datang seperti biasa, Herman sudah menunggu. Ia mendekatinya dengan buku itu di tangan. Tatapan pria tersebut dingin, namun bibirnya sempat melengkungkan senyum tipis ketika menyadari apa yang Herman bawa. Ucapan-ucapannya terasa menohok, menyiratkan bahwa Herman hanyalah sosok lemah yang hilangnya tidak akan berarti bagi siapapun. Seketika, jeritan keras terdengar dari arah mes. Kabut gelap bergerak liar, mengepung dengan cepat, sementara kuyang melayang di tengahnya dengan mata merah yang tajam. Pak Gunawan justru mundur perlahan, seolah mengakui sesuatu. Dunia ini, menurutnya, hanyalah milik mereka yang berani mengambil apapun tanpa peduli risiko. Herman tidak lagi mendengar apapun. Rasa takut menguasai dirinya, membuatnya berbalik dan berlari sekuat tenaga. Suara melengking mengikutinya, kabut hitam menutup pandangan, memaksanya bertahan dan mencari jalan keluar. Namun langkahnya terhenti ketika tersandung, lututnya tergores, dan parang kecilnya terlempar jauh. Ketika ia mencoba bangkit, kuyang sudah berada tepat di atasnya. Mata merahnya menyala seperti bara. Bisikan lirih terdengar, seolah meminta pertolongan. Herman terpaku, merasakan keraguan. Makhluk itu tidak menyerang, melainkan menunjukkan sorot mata yang menyiratkan kesedihan. Namun jeritan panjang kembali pecah. Kabut semakin pekat, udara semakin dingin hingga tubuh Herman gemetar hebat. Di tengah kekacauan itu, suara lain memanggil namanya. Ia menoleh, dan melihat Pak Karjo berdiri dengan obor menyala. Cahaya terang dari obor itu membuat kabut menjauh perlahan. Tanpa pikir panjang, Herman berlari menghampirinya. Mereka segera meninggalkan hutan dan akhirnya sampai di sebuah pondok kecil di pinggir desa. Herman terjatuh lemas, napasnya terengah-engah. Pak Karjo segera menyalakan dupa, memenuhi ruangan dengan aroma wangi. Di tempat itu, Herman mendengar kebenaran. Kuyang bukanlah musuh, melainkan korban. Dahulu, makhluk itu adalah manusia yang dipaksa melalui ritual keji hingga tubuhnya diambil. Pelakunya tak lain adalah Pak Gunawan. Seluruh peristiwa itu hanyalah cara pria tersebut menjaga rahasia dan menakut-nakuti orang lain. Herman mengepalkan tangan. Tekadnya bulat, semua ini harus dihentikan agar tidak ada korban lain. Namun Pak Karjo mengingatkan bahwa tugas itu tidak mudah. Pak Gunawan memiliki kekuatan besar, dan mereka membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, Herman bersama Pak Karjo mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Suasana di sekitar rumah kecil itu terasa begitu sunyi, dikelilingi pepohonan besar. Tatapan dukun itu tajam, seolah mampu menembus hati. Ia menjelaskan bahwa untuk menghentikan ritual tersebut, mereka harus menghancurkan sumber kekuatan Pak Gunawan, yang biasanya tersimpan dalam sebuah benda pusaka. Herman segera teringat pondok tua di tengah hutan, tempat yang pernah ia datangi dan menemukan buku aneh itu. Keyakinannya semakin kuat, meski jantungnya berdegup kencang. Dengan peralatan yang diberikan sang dukun berupa tali khusus untuk mengikat kuyang dan minyak wangi sebagai perlindungan, mereka bertiga bersiap memasuki hutan. Langkah-langkah mereka menembus kegelapan malam. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan setiap gerakan diawasi. Cahaya bulan redup menjadi satu-satunya penerangan di antara bayang-bayang pepohonan besar yang menjulang tinggi. Sesampainya di pondok, suasana mencekam langsung terasa. Dari dalam terdengar suara aneh, dentingan logam beradu bercampur dengan bisikan samar yang menusuk telinga. Herman menggenggam erat parang di tangannya, menyiapkan diri. Begitu pintu pondok dibuka perlahan,
pemandangan ganjil menyambut mereka. Di tengah ruangan, Pak Gunawan berdiri dikelilingi nyala lilin dengan api kebiruan. Tepat di hadapannya berdiri sebuah patung kayu kecil berbalut kain merah, tegak seakan menyimpan sesuatu yang mengerikan. Herman melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. Di hadapannya, Pak Gunawan menatap dengan senyum tipis, seolah kehadiran mereka memang telah ia tunggu. Suasana kian menegang, terutama ketika tawa kecil terdengar dari mulutnya, seakan mengejek dan menantang. Kalimat yang keluar dari bibirnya hanyalah penegasan tentang ambisi dan keputusasaan hidup, sesuatu yang tidak lagi penting bagi Herman di saat itu. Belum sempat keadaan mereda, suara jeritan melengking menggema dari belakang mereka. Dari kegelapan, sosok kuyang melayang cepat, siap menerkam. Namun sang dukun tua segera mengayunkan minyak wangi yang dibawanya, menebarkan aroma tajam. Kilatan energi itu menciptakan penghalang tak kasat mata, menghentikan gerakan kuyang yang ganas. Suara lantang memerintahkan agar patung segera dihancurkan. Herman berlari ke arah patung, tetapi langkahnya segera dihadang. Gerakan cepat Pak Gunawan memunculkan bayangan-bayangan gelap yang berputar di sekitar mereka, mengepung dari segala arah. Herman merunduk, menebas sekuat tenaga setiap bayangan yang melintas. Sementara itu, Pak Arjo dan sang dukun tua sibuk menahan kuyang yang terus berusaha menyerang. Dengan sisa tenaga dan doa yang meluncur dari bibirnya, Herman akhirnya berhasil mencapai patung itu. Parangnya terangkat tinggi, lalu menghantam dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Suara retak bergema, diikuti jeritan panjang menusuk telinga. Bayangan-bayangan lenyap seketika. Tubuh kuyang jatuh ke tanah dengan dentuman berat, berubah wujud menjadi seorang perempuan muda dalam keadaan lemah dan penuh ketakutan. Herman terpaku, matanya memandang dengan campuran iba dan ngeri. Di sisi lain, Pak Gunawan jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Ucapannya terdengar pelan dan terputus-putus, seolah ingin mengingatkan bahwa mereka akan menyesal. Namun bagi Herman, itu hanyalah upaya terakhir untuk menakuti. Baginya, perjuangan telah selesai, meski ia tahu bayangan peristiwa ini akan terus menghantui. Pagi menyingsing, dan Herman duduk di antara teman-temannya, menceritakan apa yang telah terjadi. Sebagian mendengarkan dengan serius, sebagian lain ragu untuk percaya. Namun tak sedikit yang memuji keberaniannya. Setelah itu, ia memutuskan pulang. Kepada Yati, istrinya, ia menceritakan segalanya. Wajah istrinya penuh keterkejutan, tetapi rasa syukur tak terbendung karena suaminya pulang dengan selamat. Sejak hari itu, Herman memilih bekerja lebih dekat dengan rumah. Ia tidak ingin lagi jauh dari keluarga. Hari-harinya kembali tenang, hingga suatu malam suasana berubah. Ketukan terdengar di pintu, mula-mula pelan lalu semakin keras. Dengan hati-hati Herman melangkah membawa senter. Begitu pintu terbuka, halaman terlihat kosong. Udara dingin menusuk, disertai aroma aneh yang menyeruak. Saat tubuhnya berbalik, matanya menangkap bayangan melayang rendah dengan sorot merah menyala. Suara berbisik masuk ke telinganya, menebar ancaman bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, bayangan itu lenyap di telan gelap. Hari berikutnya, ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, meski pikirannya masih diliputi gangguan dari sosok kuyang yang kembali muncul. Malamnya, tangisan bayi terdengar dari luar. Herman membuka pintu, mendapati jejak kaki kecil berwarna merah mengarah ke kamar Andi. Tanpa ragu, ia berlari. Pandangannya langsung terpaku pada anaknya yang berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala. Kata-kata asing meluncur dari mulut Andi, menggetarkan hati ayahnya. Lampu kamar padam, meninggalkan kegelapan pekat. Jeritan panjang menggema memenuhi rumah, tubuh Herman bergetar hebat. Di dalam gulita hanya sorot mata Andi yang terlihat, namun sesuatu terasa berbeda. Bukan mata yang ia kenal. Tenggorokannya tercekat, lidahnya keluh. Andi tersenyum aneh,
bukan senyum miliknya, melontarkan kata-kata yang membuat hati Herman runtuh. Tiba-tiba lampu kembali menyala, ruangan itu kosong. Andi menghilang. Dengan napas terengah, Herman berlari keluar memanggil anaknya. Yati muncul dari dapur dengan wajah bingung, memastikan bahwa Andi tengah tidur nyenyak. Herman segera memeriksa kamar anaknya, dan benar, Andi terbaring damai seakan tak terjadi apa-apa. Namun hatinya yakin ada yang salah. Malam itu terasa begitu panjang. Di ruang tamu, Herman duduk dengan parang kecil di tangan, berdoa dalam hati. Setiap suara terdengar begitu jelas. Ketukan kembali muncul di pintu, langkah kaki mendekat lalu berhenti. Saat ia mengintip, tak ada siapapun di luar. Namun langkah berikutnya terdengar dari belakang. Saat berbalik, ia melihat Andi berdiri dengan mata kosong, langkah kaku, seolah bukan dirinya. Seketika suara pecahan kaca dari dapur memalingkan perhatian. Yati berdiri di sana, memeluk Andi erat dengan wajah pucat. Bisikan lirihnya menyampaikan ketakutan bahwa sosok di hadapannya bukanlah anak mereka. Herman tertegun, menatap ruang yang kini kembali sunyi. Sepanjang malam ia berjaga, ditemani bisikan samar, ketukan halus, dan langkah kaki yang tidak pernah terlihat wujudnya. Pagi datang dengan tubuh lelah dan mata yang tak terpejam. Yati khawatir, menyarankan agar mereka meminta bantuan. Nama Pak Joko terlintas dalam ingatan, seorang yang dikenal di desa karena kemampuannya menghadapi hal-hal gaib. Mereka pun berkunjung ke rumahnya. Di hadapan meja penuh benda mistis, Herman menceritakan segalanya. Pak Joko menatap tajam, lalu menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terbawa dari tempat Herman sebelumnya. Sesuatu yang tidak mudah dijelaskan, namun jelas berhubungan dengan kekuatan gelap. Pesannya sederhana, keluarga tidak boleh terpisah, karena ancaman itu bisa merenggut siapa saja. Yati mendengarkan dengan wajah penuh kesedihan, tak menyangka hidup mereka harus berhadapan dengan hal semacam ini. Herman hanya bisa meminta maaf, memeluk erat istrinya dengan rasa bersalah yang kian menghantui. Pak Joko berjanji akan memasang jimat untuk perlindungan, meski tak menjamin hasilnya, sebab kekuatan yang menyelimuti rumah mereka jauh lebih besar dari perkiraannya. Malam berikutnya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam. Herman memastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat, sementara sebilah parang ia genggam erat di tangan. Kitab suci tergeletak di atas meja dekat tempatnya berjaga. Yati duduk di ruang tengah dengan wajah pucat, memeluk Andi yang tertidur pulas dalam pelukan penuh cemas. Meski jimat-jimat dari Pak Joko telah dipasang di setiap sudut rumah, rasa aman tetap tak mampu meredakan kegelisahannya. Langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih berat, lebih jelas, seakan sesuatu tengah mondar-mandir mengitari rumah mereka. Herman menajamkan pendengaran. Ketika langkah itu berhenti di depan pintu, bunyi ketukan terdengar berulang kali. Rasa panik memuncak di wajah Yati yang menatap suaminya dengan ketakutan. Herman hanya mengangguk tipis, berusaha menenangkan, lalu bergerak perlahan mendekati pintu. Namun ketukan itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang mendesak ingin masuk. Udara di dalam rumah seakan menekan dada, membuat napas terasa berat. Bisikan samar mulai terdengar, aneh dan tak jelas maknanya, hingga berubah menjadi panggilan yang begitu familiar. Suara itu terdengar lembut, menyerupai suara Andi yang meminta pintu dibuka. Herman tertegun, menoleh, memastikan anaknya masih terlelap di pangkuan Yati dengan wajah tenang tanpa tanda-tanda terganggu. Tetapi suara yang menyerupai anaknya itu terus bergaung, kali ini muncul dari arah dapur. Yati memohon dengan suara bergetar agar suaminya tidak mendekat, namun Herman tahu ia harus menghadapi apapun yang datang. Dengan hati-hati ia melangkah menuju dapur. Udara dingin menusuk kulitnya, tirai jendela bergerak pelan meski tak ada angin. Pandangannya menyapu keluar, tetapi yang tampak hanya kegelapan. Tiba-tiba, suara pecahan kaca memecah keheningan dari ruang tengah. Herman bergegas kembali,
menemukan Yati berdiri kaku memeluk Andi dengan wajah ketakutan. Ia mengaku mendengar sesuatu di jendela. Herman mendekati kaca, namun yang terlihat hanya jejak kaki kecil samar di lantai, cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Kebingungan terus menghantui. Yati mulai menangis, memohon agar mereka pergi mencari tempat yang lebih aman. Namun Herman menahan, meyakinkan bahwa keluar pada malam seperti itu justru lebih berbahaya. Lilin-lilin di ruang tamu tiba-tiba meredup, padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan. Herman tetap berjaga dengan mata waspada, memperhatikan setiap sudut ruangan. Langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari atap rumah. Parang ia genggam semakin erat, tubuhnya menegang menanti tanda-tanda bahaya. Suara panggilan menyerupai Andi terdengar semakin dekat. Dengan berani, Herman membuka pintu depan dan melangkah ke halaman. Kegelapan menyelimuti, udara malam hanya membawa deru angin kosong. Saat ia hendak menutup pintu, suara asing kembali terdengar di belakangnya, namun tak ada siapapun ketika ia menoleh. Malam terasa berjalan sangat lambat. Yati dan Andi akhirnya terlelap di kamar, tetapi Herman terus berjaga di kursi ruang tamu dengan tubuh tegang. Lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum padam, menyisakan kegelapan gulita. Bau aneh perlahan memenuhi ruangan, langkah kaki kembali mendekat, semakin jelas arahnya menuju dapur. Herman memanggil Yati dan Andi, namun tak ada jawaban. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Dengan cepat ia berbalik, parang terayun, namun ruang itu kosong. Ketukan keras terdengar lagi, kali ini dari arah kamar Andi. Herman berlari, membuka pintu dengan kasar. Yati masih duduk di sana, wajahnya pucat, matanya melebar ketakutan. Dengan suara bergetar ia mengatakan bahwa sesuatu ada di dalam kamar. Herman berbalik, menatap pintu yang perlahan terbuka sendiri. Dari dalam kegelapan, bayangan hitam muncul, besar dan pekat, dengan dua mata merah menyala menatapnya. Sosok menyeramkan itu menampakkan diri, makhluk tanpa tubuh, hanya memperlihatkan organ-organ dalam yang menjijikan. Senyuman lebar mengerikan terlukis di wajahnya, sebelum memuntahkan cairan berbau anyir yang menyebar memenuhi ruangan. Herman dan Yati nyaris kehilangan nalar, apalagi ketika Andi tiba-tiba tidak sadarkan diri di pelukan ibunya. Kebingungan, ketakutan, dan rasa putus asa menyatu menjadi satu. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kalimat mengerikan menggema di seluruh penjuru rumah, menyatakan bahwa mereka semua harus ikut bersama sosok itu. Suasana berubah semakin dingin, semakin mencekam, hingga akhirnya hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan.